Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Swordfish yang rilis pada tahun 2001. Film ini berkisah tentang seorang hacker hebat yang dimanfaatkan oleh teroris kelas kakap. Teroris ini menyuruh hacker tersebut untuk menciptakan sebuah program dan virus, yang mana nantinya program dan virus tersebut digunakan untuk mencuri uang yang ada di bank dengan nominal yang sangat banyak. Jadi bagaimana keseruan yang ada di film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan pimpinan teroris bernama Gabriel. Gabriel ini menyewa beberapa hacker untuk melancarkan rencananya. Di sebuah bandara, terlihat seorang pria bernama Torval yang sedang diperiksa oleh para petugas. Di sini para petugas menemukan sesuatu yang mencurigakan, yang kemudian Torval pun dibawa ke ruangan khusus untuk diperiksa lebih lanjut. Torval ini adalah salah satu hacker yang disewa oleh Gabriel, namun, sayangnya karena Torval ditangkap oleh FBI, dia pun harus dibunuh oleh orang suruhan Gabriel. Gabriel tidak ingin publik membuka rahasia tentang misi yang akan mereka lakukan, jadi untuk cari aman Gabriel pun terpaksa mempateni Torval di tempat ini. Nah sementara itu Gabriel pun terpaksa mencari hacker hebat lainnya untuk melancarkan rencananya itu. Rencana Gabriel tidak akan bisa berjalan tanpa adanya seorang hacker, karena rencana itu akan berhubungan dengan sebuah perusahaan sistem yang luar biasa. Gabriel pun mengutus asistennya bernama Giselle untuk menemui hacker bernama Steve. Steve ini adalah merupakan mantan hacker yang pernah ditangkap oleh DIA. Dia pernah dipenjara selama 2 tahun karena pernah mengobrak-abrik sistem yang ada di FBI dengan sebuah virus. Karena perbuatannya itu, negara pun mengalami kerugian yang terbilang sangat banyak. Walaupun kini telah bebas, Steve tidak diperbolehkan lagi menyentuh komputer dan juga jaringan internet seumur hidupnya. Ketika Giselle bertemu dengan Steve, dia pun menyuruh Steve untuk bertemu dengan bosnya, yaitu Gabriel. Namun Steve sempat menolak ajakan Giselle. Sebelumnya Giselle sudah mencari tahu seluk-beluk mengenai Steve, jadi apapun info mengenai Steve dia sudah tahu ya bre. Kemudian Giselle pun memanfaatkan titik lemah dari Steve, agar Steve mau ikut dengannya. Giselle memberi Steve uang muka sebesar $100.000, dan yang harus dilakukan Steve hanya untuk bertemu dengan bosnya itu. Steve yang sangat butuh dengan uang, mau tidak mau dia pun menerima tawaran tersebut. Mereka berdua pun terbang ke Los Angeles untuk bertemu dengan Gabriel. Ketika Steve telah bertemu dengan Gabriel di tempat ini, tanpa banyak berbasa-basi Steve pun langsung dites oleh Gabriel, yang dimana Steve diperintah Gabriel untuk meretas sistem milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Di sini Steve sempat memperingati Gabriel, kalau dia tidak diperbolehkan menggunakan komputer. Karena Steve sempat menolak, Gabriel pun menyuruh anggotanya menodongkan pistol di kepala Steve. Mau tidak mau Steve pun harus melakukan apa yang diminta Gabriel. Dengan penuh tekanan Steve harus meretas sistem tersebut. Tidak hanya ditodong dengan sebuah pistol, Gabriel juga memberikan Steve sebuah kenikmatan dengan menyuruh seorang wanita untuk melakukan mantap-mantap dengan rudalnya Steve. Walau mendapatkan tekanan dari atas dan juga dari bawah, hal itu tidak mengganggu konsentrasinya. Akhirnya Steve pun berhasil membobol sistem tersebut hanya dalam waktu 60 detik saja. Dari tes itu Gabriel pun yakin bahwa Steve adalah hacker yang mereka cari. Skill hacking yang dimiliki Steve tidak banyak dimiliki oleh hacker lain. Bisa dibilang di film ini Steve adalah hacker yang sangat hebat dan juga jenius. Sementara itu di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang agen FBI bernama Robert. Robert ini sedang menyelidiki kasus kematian hacker bernama Torval. Dari hasil analisanya dia menemukan hal yang sangat janggal, di mana dari hasil rekaman CCTV dia melihat kedatangan Steve di Bandara Los Angeles. Kedatangan Steve itu berselang 2 jam dari kematian Torval di bandara. Robert sangat mengenal Steve, karena dulunya dialah yang menangkap Steve atas kasus peretasan di markas FBI.
Robert sangat penasaran ada gerangan apa dua hacker hebat datang ke Los Angeles di hari yang sama. Robert menduga bahwa kedatangan mereka ada hubungannya dengan kejadian besar yang akan terjadi di Los Angeles. Karena Robert punya firasat yang tidak baik akan hal itu, dia pun mengirim anak buahnya untuk mengintai Steve. Sementara itu, Steve yang telah direkrut oleh Gabriel, dia pun langsung diberi fasilitas yaitu sebuah perangkat komputer dengan spek yang sangat canggih dan juga bandwidth internet dengan akses yang tak terbatas. Dari perangkat ini Steve bisa mengakses 6 network berbeda secara simultan yang sangat mustahil dilakukan di perangkat biasa. Stanley diberi tugas oleh Gabriel untuk membuat sebuah aplikasi dan juga sebuah virus yang sangat canggih. Aplikasi yang akan dibuat Steve bernama Hydra. Aplikasi Hydra yang akan dibuat Steve nantinya memiliki fungsi untuk bisa menembus sistem keuangan yang ada di seluruh perbankan dunia. Dan jika Steve berhasil membangun aplikasi tersebut, nantinya Gabriel akan memberikan imbalan sebesar 10 juta US dollar. Nah, demi bisa memperjuangkan hak asuh anaknya, Steve pun menyanggupi dan setuju dengan imbalan tersebut. Di hari berikutnya Steve yang sangat kangen dengan anak gadisnya itu, dia pun berniat untuk menemuinya, dan akhirnya mereka pun bertemu di sekolah, dan anaknya ini bernama Holly. Ternyata Holly juga sangat kangen dengan ayahnya ini dan dia berharap mereka bisa bersama lagi. Karena ibunya Holly telat untuk menjemputnya, di sini Steve pun memiliki kesempatan untuk mengantarkan anaknya pulang ke rumah. Setelah itu, tiba-tiba dia disamperin oleh salah satu anak buahnya Robert. Steve yang trauma ditangkap oleh Robert, dia pun langsung kabur dari mereka. Di tengah pengejaran dengan aksi yang sangat luar biasa merepotkan itu, akhirnya Robert berhasil menangkap Steve. Robert sangat heran mengapa Steve harus kabur, padahal Robert hanya ingin mengobrol dengannya. Robert pun bertanya ke Steve tentang kematian Thorvald, namun di sini Steve tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Dia pun menjawab kalau dia datang ke Los Angeles hanya untuk menemui anaknya. Thorvald dan Steve dulunya sempat bekerja sama, makanya di sini Steve juga kenal dengan Thorvald. Itulah mengapa Robert sangat curiga kalau kematian Thorvald ada hubungannya dengan kedatangan Steve ke Los Angeles, dikarenakan Robert memiliki firasat yang sangat kuat sebagai seorang FBI. Akhirnya Robert pun melepaskan Steve dan memberikan kartu namanya jika Steve membutuhkan bantuannya. Tidak hanya itu, diam-diam Robert juga menyuruh anak buahnya untuk mengintai Steve. Sesampainya di markas Gabriel, di sini Steve melihat Giselle sedang memakai sebuah alat penyadap. Steve pun jadi curiga dengan Giselle. Akhirnya Giselle menjelaskan kepada Steve, bahwa selama ini dirinya adalah seorang agen DEA yang sedang menyamar untuk memata-matai Gabriel. Dia berharap Steve tidak memberitahu Gabriel dan bekerja sama dengannya. Kemudian Steve diajak pergi oleh Gabriel ke sebuah kafe. Di tempat inilah Gabriel menjelaskan tentang rencananya, dan misi itu bernama Swordfish. Swordfish merupakan sebuah operasi yang dulunya dikerjakan oleh DEA. DEA merupakan badan penegak hukum narkoba yang ada di Amerika Serikat, yang ternyata orang-orang di dalam operasi tersebut melakukan tindakan kotor. Mereka melakukan pencucian uang dari hasil penjualan kembali barang narkoba yang telah disita, dan uang dari hasil penjualan itu disimpan dalam sebuah rekening selama 11 tahun, sehingga dana yang terkumpul hingga saat ini telah mencapai senilai 9 miliar dolar Amerika. Gabriel yang tahu akan hal itu berambisi untuk mengambil uang dari rekening tersebut. Itulah mengapa dia menyuruh Steve untuk membuat aplikasi Hydra, agar mereka bisa masuk ke server utama bank untuk mengambil uang tersebut. Hari demi hari pun berlalu ya kan. Steve menghabiskan hari-harinya untuk merancang aplikasi yang disuruh Gabriel yaitu aplikasi Hydra, sampai akhirnya aplikasi itu pun berhasil dibuat oleh Steve. Nah, Steve yang telah menyelesaikan aplikasi Hydra,
dia pun langsung memberikannya ke Gabriel dalam bentuk DVD. Karena hampir menyelesaikan tugasnya, Gabriel langsung menepati janjinya dan mentransfer uang sebesar 10 juta US dollar ke rekening Steve. Kemudian Gabriel menjelaskan ke Steve, bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tergabung dalam sebuah organisasi rahasia dan seringkali berganti-ganti identitas. Dia berkata kepada Steve, bahwa dia akan membantu Steve untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya. Kemudian Steve berencana untuk menemui anaknya di rumah mantan istrinya itu. Ketika masuk ke dalam rumah, ia pun melihat orang-orang yang ada di rumah tersebut telah meninggoy termasuk istrinya. Ternyata hal itu adalah perbuatan Gabriel, dan Gabriel lah yang telah menculik anak Steve. Di hari ini, Gabriel dan pasukannya mulai melakukan aksi peretasan rekening bank milik DEA secara langsung, yaitu di World Bank. Karena anaknya telah diculik oleh Gabriel, Steve pun langsung menyusul mereka. Steve juga menelepon Robert untuk membantunya. Kemudian Robert dan Steve pun melakukan negosiasi dengan Gabriel, namun negosiasi itu tidak berjalan sesuai rencana. Gabriel pun menyuruh Steve untuk ikut bersamanya, dan menuntaskan pekerjaannya jika anaknya ingin selamat. Anggota FBI kemudian mencoba untuk menyelamatkan para sandera yang telah diikat sebuah bom di badan mereka. Namun sayangnya salah satu sandera harus meledak karena FBI mencoba melawan Gabriel. Setelah ledakan itu Gabriel pun langsung menyuruh Steve untuk meretas rekening bank milik DEA dengan aplikasi Hydra yang telah dibuatnya. Setelah proses hacking selesai, semua uang itu pun langsung masuk ke rekening milik Gabriel. Karena Steve telah menyelesaikan pekerjaannya, Gabriel pun melepaskan anak Steve sesuai dengan kesepakatan. Lalu tiba-tiba uang yang telah diretas tadi menghilang dari rekening Gabriel. Gabriel pun kembali menangkap Steve. Untungnya anaknya berhasil keluar dari tempat itu dan telah diselamatkan oleh salah satu anggota FBI. Karena Steve telah berlaku curang dan mempermainkan dirinya, Gabriel pun kembali menyuruh Steve untuk meretas uang tersebut dan kembali menaruhnya ke rekening miliknya. Steve sempat menolak, namun, akhirnya Gabriel pun mengancam Steve dengan menggantung Giselle agar Steve mau mengembalikan uang tersebut. Akhirnya Steve melakukan apa yang diperintahkan Gabriel agar Giselle tidak terpateni. Dengan kembali meretas sistem bank, uang tersebut pun kembali masuk ke rekening Gabriel, dan kali ini masuknya secara permanen. Namun, walaupun Steve telah melakukan apa yang diperintahkan Gabriel, dengan wajah tanpa dosa Gabriel pun tetap mempateni Giselle dengan alasan kalau Giselle adalah anggota DEA. Ternyata diam-diam Gabriel ini sudah tahu sejak lama kalau Giselle adalah agen mata-mata dari DEA. Kemudian Gabriel dan pasukannya membawa para sandera masuk ke dalam bis yang telah mereka modifikasi, dan Gabriel juga sengaja membawa Steve. Sebelumnya, Gabriel juga meminta kepada FBI untuk menyediakan pesawat agar mereka bisa pergi dari sana, jika tidak, para sandera tidak akan selamat. Dengan ancaman itu, FBI pun terpaksa menyediakan pesawat untuk para teroris itu dan pesawat sudah standby di bandara. Nah, ketika bis ini menuju bandara, rupanya pesawat yang diminta oleh Gabriel hanyalah pengalihan. Mereka kemudian menerobos mobil polisi ini dan kabur dengan cara yang cukup ekstrim. Mereka kabur dengan menggunakan helikopter. Akhirnya bis ini pun berhasil mendarat di atas sebuah gedung, dan di atas gedung ini sudah ada helikopter lain yang akan membawa Gabriel dan pasukannya. Gabriel pun pergi dari bis dan meninggalkan para sandera, dan untungnya, sensor kejut yang ada di bom para sandera itu sudah dinonaktifkan oleh Gabriel. Sehingga para sandera pun akhirnya selamat. Ketika Gabriel dan anggotanya telah masuk ke dalam helikopter, Steve yang melihat bazooka yang ada di dalam bis, dia pun mengambil bazooka itu dan menembak helikopter yang dinaiki Gabriel dengan bidikan yang tepat. Akhirnya helikopter itu meledak di udara.
Di hari berikutnya setelah peristiwa itu, Robert dan Steve pun mendatangi kamar mayat untuk memastikan kalau Gabriel memang telah mati. Setelah proses identifikasi mayat, ternyata mayat tersebut memang benar adalah mayat Gabriel, dan di sini Robert pun telah memastikan kalau teroris kelas kakap bernama Gabriel telah benar-benar mati. Namun ada yang aneh, setelah kematian Giselle, FBI tidak menemukan mayatnya di tempat kejadian maupun di rumah sakit, dan setelah diselidiki ternyata Giselle bukanlah anggota DIA. Di sini Steve mulai curiga, kalau selama ini dia telah dibohongi oleh Giselle. Ternyata Giselle dan Gabriel adalah sepasang teroris yang telah bekerja sama. Sejak awal Giselle sengaja mengaku ke Steve kalau dia adalah mata-mata DIA. Itu dimaksudkan agar Steve tidak curiga kalau dia adalah bagian dari kelompok Gabriel. Nah, mayat yang mereka lihat ternyata bukanlah mayat Gabriel yang sebenarnya. Gabriel sengaja memalsukan kematiannya dan menggunakan identitas orang lain untuk mengelabui FBI seperti informasi di awal film. Gabriel ini sering berganti-ganti identitas, itulah mengapa dia sangat lihai untuk memalsukan kematiannya hingga FBI tidak menyadari hal itu. Steve yang sadar akan hal itu, dia pun memilih untuk diam saja. Yang ada di benaknya Steve yang penting dia dan putrinya bisa hidup bersama lagi. Nah, beberapa minggu setelah kejadian itu, terlihat seorang wanita yang datang ke sebuah bank. Ternyata wanita ini adalah Giselle yang telah merubah penampilannya dan juga identitasnya. Setelah dia selesai memindahkan uang yang sebelumnya telah mereka curi, di sini Giselle menemui seorang pria di sebuah kapal, dan pria ini adalah Gabriel dengan identitas barunya. Giselle dan Gabriel pun kembali menjalankan misi mereka sebagai seorang teroris. Sedangkan Stanley hidup bahagia dengan anaknya.